Hari-hari bersama adik tiriku volume 2 chapter 6 bahasa Indonesia. Oleh POD Novel Official. Bab 6, 21 Juni, Selasa. Pasti ada masalah signifikan dengan gravitasi bumi saat ini. Karena aliran waktu jauh lebih lambat dari biasanya, aku yakin akan hal itu. Jika seseorang mengatakan kepada aku bahwa ini adalah fenomena yang mengubah kenyataan yang disebabkan oleh kemajuan standar ilmiah umat manusia, maka aku mungkin benar-benar mempercayai mereka dan sebagai hasilnya akan menjadi seorang pencinta lingkungan. Kelas akhirnya berakhir, setelah aku merasa mereka tidak akan pernah datang. Dengan kata lain, sudah waktunya untuk ujian tambahan. Karena besok adalah upacara akhir semester, semua yang kami diskusikan di kelas masuk ke telinga kiri aku dan keluar dari telinga kanan aku. Aku bahkan tidak ingat apa yang aku bicarakan dengan Maru saat istirahat, apalagi rasa roti yang aku makan. Aku menahan keinginan untuk segera bertanya pada Ayah Sesan tentang hasilnya, dan aku tetap sendirian di kelas sampai akhirnya sadar. Tidak, ini pasti terlalu banyak campur tangan. Aku hanya akan merepotkan. Selama beberapa hari terakhir ini, aku mencoba yang terbaik sehingga Ayah Sesan akan melakukan yang terbaik untuk ujian ini. Yang sedang berkata, segera berlari untuk menanyakan hasil adalah perilaku buruk. Aku akan menemuinya di rumah. Bukannya aku hanya melihatnya di sekolah, jadi tidak perlu terburu-buru. Aku juga punya pekerjaan paruh waktu, jadi waktunya untuk pulang. Setelah kepalaku sedikit tenang, aku menggumamkan kata-kata ini pada diriku sendiri di ruang kelas yang kosong. Tentu saja, aku tidak sering berbicara pada diri aku sendiri seperti itu, tetapi aku harus pindah dari kelas ini. Merasa sedikit malu, aku mengambil tas aku dan meninggalkan sekolah. Pada akhirnya, bahkan selama aku bekerja, aku tidak dapat fokus pada apapun yang berakhir dengan buruk. Aku membuat kesalahan saat mendaftar, dan aku membuat kesalahan pemula lainnya, yang belum pernah terjadi sejak aku mulai bekerja di sini. Sudah lama sejak aku harus meminta maaf kepada pelanggan. Junior Kun, kamu baik-baik saja? Mungkin. Aku akan pergi sekarang. Bahkan ketika Yomiuri Senpai memanggilku dengan sedikit kekhawatiran dalam suaranya, aku memberikan respon singkat, tidak lebih. Tentu saja, aku tahu bahwa aku harus sedikit lebih berhati-hati saat bersepeda ke rumah, tetapi aku berhasil sampai di rumah dengan selamat. Meski begitu, aku mendapati diriku mengayuh lebih keras, hampir seperti berusaha pulang secepat mungkin. Kenapa ya? Aku bahkan tidak terlalu penasaran dengan hasil ujianku sendiri. Dengan pemikiran ini di benak aku tiba di kompleks apartemen, menuju lift, dan menuju rumah aku sendiri. Kelak! Ketika aku menarik kenop pintu, aku merasa bahu aku hampir menyerah, dan suara tumpul mencapai telinga aku. Pintu yang seharusnya terbuka tidak bergerak 1 inci pun, kunci itu mencegah aku membukanya. Aneh, pikirku. Setiap kali aku kembali dari pekerjaan paruh waktu, Ayah Sesan akan membiarkan pintu depan terbuka. Dia selalu mengatakan kepada aku untuk menyimpan kunci aku dengan aku untuk membantu mencegah kejahatan, tetapi pintu masuk ke kompleks ini sudah memiliki kunci otomatis, yang membuatnya hampir tidak mungkin bagi siapapun yang tidak berwenang untuk masuk. Dan itu hanya akan mengganggu kedua belah pihak jika aku harus membunyikan bel karena aku lupa kunci aku atau kehilangannya. Kami berdua sepakat bahwa ini jauh lebih efisien. Pada akhirnya, sepertinya dia hanya memperhatikan aku, tidak memaksa aku untuk mengingat untuk membawa kunci untuk membuka kunci pintu setelah kerja keras di tempat kerja, tapi itu mungkin hanya imajinasi aku. Bagaimanapun, pintunya terkunci, jadi aku mengeluarkan kunci aku dan membukanya. Sepertinya kuncinya sendiri berfungsi. Aku kembali. Ayah Sesan. Aku memanggilnya saat aku melangkah masuk. Bagian dalam apartemen itu gelap gulita. Aku menyalakan lampu dan berjalan menyusuri lorong menuju ruang tamu. Sampai aku menyalakan lampu di sana, hari sudah gelap juga. Aku tidak bisa melihat kehadiran siapapun kecuali aku. Ketika aku mengintip ke dalam dapur, tidak ada jejak orang lain yang sedang makan malam, apalagi persiapan untuk satu. Aku berasumsi bahwa dia mungkin sedang tidur, jadi aku pergi ke kamarnya, tetapi pintunya tertutup, jadi aku tidak bisa memeriksanya.
Ketika aku memeriksa rak sepatu di pintu masuk, sepatunya tidak ditemukan dimanapun. Tentu saja, begitu juga dengan aki-kosan atau orang tuaku, yang berarti bahwa aku adalah satu-satunya orang di rumah saat ini. Ketika aku memeriksa jam, itu sudah setengah jam 9 malam. Tidak sekalipun ayah Sesan keluar selarut ini. Aku merasakan hawa dingin di punggungku. Bagaimana jika ujiannya sangat buruk sehingga dia harus menghadapi keterkejutan? Mungkin karena film roman tertentu dengan akhir tragis yang baru-baru ini aku tonton, tetapi pikiran aku langsung melompat ke kesimpulan terburuk. Aku ingin percaya bahwa dia setidaknya aman. Namun, kepribadiannya yang tabah bahkan mungkin berisiko bagi kesejahteraannya sendiri. Alasan aku gelisah sepanjang hari, ingin tahu bagaimana ujiannya, mungkin terkait dengan perasaan ini. Proses pemikiran rasional yang menyeluruh dan hampir patologis. Membenci wataknya sendiri, dia ingin menjaga fleksibilitas ke tingkat yang berubah menjadi tidak normal. Penyangkalan diri seperti ini jelas tidak sehat. Dari sudut pandang dan metodenya dalam melakukan sesuatu, mengandalkan narasakasan atau aku untuk studinya adalah hal yang mustahil. Sekarang, apa yang akan terjadi jika, setelah dia meregangkan tubuhnya sedemikian rupa, hasil ujiannya tidak cukup baik? Bahkan sebelum aku berpikir tentang apa yang aku lakukan, aku sudah mengiriminya pesan lain. Di mana kamu sekarang? Tentu saja, kata-kata ini sangat konyol. Untuk menjamin hubungan keluarga yang mulus dengan ayah Sesan, ini adalah kata-kata yang tidak pernah ingin aku gunakan. Tetapi, dalam situasi ini, kata-kata ini adalah satu-satunya yang dapat aku andalkan, tidak peduli seberapa besar aku membencinya. Aku tidak ingin menyesali apapun, jadi meskipun aku mempermalukan diri sendiri, itu tidak masalah. 5 detik, 10 detik, 15 detik, lalu 1 menit. Dia bahkan tidak membaca pesan itu. Tidak ada perubahan yang ditampilkan di layar lain aku. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak sabar. Aku tidak bisa duduk diam. Aku berlari ke pintu masuk, melempar sepatuku, membuka pintu dengan kekuatan yang tidak kusangka dari diriku, dan melompat ke lorong. Aku menekan tombol untuk memanggil lift, yang berada di lantai dasar, dan menunggu. Ketuk, ketuk. Aku mendapati diri aku menepuk-nepuk jari kaki aku di tanah. Sungguh menggelikan betapa gugupnya aku. Semakin lama waktu yang dibutuhkan lift untuk mencapai lantai aku, semakin cepat aku menginjakkan kaki aku di tanah. Aku sadar bahwa aku baru saja dipengaruhi oleh terlalu banyak novel, dan terlalu banyak menonton film. Kaum muda saat ini diejek karena hal-hal seperti mabuk kepahlawanan yang samar-samar. Kenyataannya, perkembangan tragis seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Namun, juga benar bahwa hampir 200 siswa sekolah menengah setiap tahun memilih untuk bunuh diri. Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak terkait akan mempertanyakan alasan mereka melakukannya, tetapi bagi orang itu sendiri, itu bisa menjadi alasan yang cukup untuk menyerah pada kehidupan. Ini, hanya, 200 dari lebih dari 3 juta siswa SMA. Hanya sebagian kecil yang terbaik. Tetapi jika kamu membantahnya, apakah ayah Sesan benar-benar seseorang yang merupakan bagian dari mayoritas? Jelas tidak. Mungkin aku merasa seperti ini karena aku hampir tidak memiliki pengalaman berurusan dengan orang asing, tetapi kepribadian dan tindakannya tampak berbeda. Sampai tingkat di mana bergabung dengan barisan 200 orang tidak akan terlalu realistis. Ding! Suara biasa menarikku dari pikiranku yang panik. Liftnya tiba. Pintu terbuka, dan ketika aku hendak bergegas masuk, aku hampir menabrak orang yang melangkah keluar. Wow! Ah! Kami berdua mencoba menghindar satu sama lain, itulah sebabnya kami akhirnya mengambil jarak dengan pose aneh. Orang lain pindah kembali lebih jauh ke dalam lift, dan aku mengambil jalan memutar ke samping, melangkah ke dalam juga. Akhirnya, kami berdua berakhir di lift. Kami berdua memperbaiki postur tubuh kami, dan ketika kami memastikan wajah satu sama lain, mulut kami terbuka karena terkejut. Ayase, San. Asamura-kun? Kemana kamu akan pergi pada saat seperti itu? Berdiri lebih dalam di lift adalah seorang gadis SMA, dengan tas siswanya di satu tangan, dan tas belanja di tangan lainnya,
masih mengenakan seragam sekolah. Gadis ini, Ayase-san, menatapku dengan mata lebar. Ah, iya, kamu tahu bagaimana cara mengatakan ini? Kata-kata itu tidak keluar dari mulutku. Aku tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa aku telah dipengaruhi oleh film yang mendorong aku untuk bertingkah seperti pahlawan, dan aku sangat khawatir untuknya. Yang kudengar hanyalah suara pintu lift tertutup, seolah itu mengolok-olokku. Itu benar, sama seperti bagaimana Ayase-san yang dingin dan kering di depanku bukanlah karakter adik perempuan dari beberapa dunia fiksi. Insiden yang terjadi dalam kenyataan paling sering hampir tidak ada untuk dipertimbangkan, itulah mengapa sangat luar biasa. Adegan romantis pahlawan yang berlari menyelamatkan pahlawan wanita tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Kenyataan ini bukanlah yang ditawarkan di lantai tertinggi gedung bertingkat tinggi dengan pemandangan indah, atau di bukit kecil dengan pemandangan malam yang indah, melainkan bagian dalam lift yang membosankan di apartemen tempat kami berdua tinggal. Kamu tidak ada di rumah, dan aku juga tidak bisa menghubungimu. Kupikir ujiannya sangat buruk sampai-sampai kamu menangis sendiri. Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. Mengakui bahwa aku khawatir hidupnya dalam bahaya akan membuat aku malu selama sisa hidup aku. Ahaha, jadi aku membuatmu khawatir. Aku minta maaf atas hal tersebut. Ayase-san sedikit mencibir dan meminta maaf. Dan kemudian dia menurunkan wajahnya sedikit. Ujiannya, ya? Ya, sejujurnya, hasilnya tidak terlalu bagus, kurasa. Hah? Jadi itu sebabnya dia keluar selama ini? Saat aku mulai memikirkan itu, Ayase-san meletakkan tas belanjanya, membuka tas siswanya, dan mengambil selembar kertas, 94 poin. Jika aku ingat dengan benar, jumlah poin yang harus kamu lewati adalah 80. Jadi kamu lulus. Jangan menakut-nakuti aku seperti itu. Kamu memiliki 96 poin, kan? Aku tidak bisa menang, jadi aku agak frustrasi. Itu yang kamu maksud? Shes. Ayase-san cemberut karena kesal, tapi aku hanya bisa menghela nafas lega. Tetap saja, dia ingin mengalahkan nilai aku dalam mata pelajaran yang sangat dia kurang beruntung. Sikap tenang Ayase-san benar-benar berbeda. Maaf aku membuatmu khawatir. Aku sedang berbelanja di toko yang berbeda dari biasanya. Dia mengangkat tas belanjaan yang dia taruh di lantai, memamerkannya. Tampak logo sebuah department store di Shibuya. Kamu pergi jauh-jauh ke department store? Ya. Mereka melakukan obral bahan-bahan kelas atas, lebih murah daripada di supermarket. Jangan khawatir, meskipun aku membeli makanan yang lebih murah, kualitasnya tidak akan menurun. Aku berharap tidak kurang dari kamu. Bagaimanapun juga, aku adalah ibu rumah tangga sementara, jadi itu yang bisa kulakukan. Itu hal yang aneh untuk menyebutnya. Aku pikir ini mungkin gelar terbaik untuk apa rasanya ini. Aku tidak berencana hanya melakukan pekerjaan rumah selama sisa hari-hari aku, tetapi saat ini, aku pada dasarnya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Itu masuk akal, ya. Karena itu, aku tidak pernah berpikir aku akan mendengar Ayase-san menggunakan istilah yang persis seperti itu. Ini hampir seperti aku sedang berbicara dengan Yomiuri Senpai, jadi aku lebih memilih semacam petunjuk. Kemudian lagi, bahkan jika aku siap secara mental, Senpai masih sulit untuk dihadapi. Tapi kenapa kamu pergi ke department store? Apakah kamu mencoba merayakan seberapa baik kamu dalam ujian? 50 poin. Setengahnya benar. Jadi apa jawaban yang benar? Itu caraku berterima kasih padamu, Asamura-kun. Cara mengucapkan seperti itu mungkin membuatku terdengar merendahkan, tapi aku ingin jujur sekali ini. Ayase-san mengalihkan pandangannya dari gumaman. Aku tidak melakukan apapun yang pantas untuk disyukuri. Itu hanya bagian dari pertukaran kami. Aku tidak benar-benar dapat mengabulkan sebagian dari keinginan kamu. Hanya untuk ujian yang satu ini, kamu melakukan banyak hal untukku. Kamu menemukan musik BGM yang berfungsi baik ini, kamu membantu aku menemukan cara untuk mempelajari masalah Jepang modern aku. Kamu bahkan membuat makan malam kemarin. Praktisnya kau membuatkan makanan untukku setiap hari selama sebulan terakhir, jadi kurasa aku belum membuat apa-apa.
Sudah kubilang, aku lebih pada sisi memberi menerima. Seorang pekerja bank terkenal mengatakan untuk membalas budi double, kan? Bukankah itu digunakan dalam konteks balas dendam? Satu-satunya perbedaan adalah antara kepositifan dan kenegatifan. Pada akhirnya, itu sama saja dengan balas dendam. Aku ingin kamu menikmati sesuatu yang sangat enak hari ini. Ayase-san. Dia benar-benar jujur. Dari sudut pandang aku harus memikirkan lebih banyak lagi untuk benar-benar membayarnya atas semua yang telah dia lakukan. Tapi Ayase-san malah mencoba membayar aku kembali. Seberapa banyak yang harus aku lakukan untuk mengakhiri pemberian tanpa akhir ini dari saudara perempuan tiriku dan membuatnya menerima sesuatu dari kakak laki-lakinya? Tentu saja, dari sudut pandang kakak laki-laki dengan adik perempuan yang sebenarnya yang terus-menerus mengganggunya, ini mungkin masalah yang cukup bagus untuk dimiliki, tapi memang begitulah adanya. Selagi aku berpikir sendiri, Ayase-san angkat bicara, nadanya turun dibandingkan sebelumnya. Atau, apakah kamu tidak akan bergantung pada orang lain kecuali mereka adalah senpai yang lebih tua darimu? Hah, aku terpaksa membalas dengan suara tercengang, tidak dapat memproses kata-kata yang baru saja aku dengar. Tentu saja, hanya ada satu nama yang muncul di kepalaku ketika mendengar, senpai yang lebih tua, Yomiuri Shiori, senpaiku di pekerjaan paruh waktuku. Hah? Kenapa ya? Sesuatu yang kabur seperti perasaan suram mulai muncul dari lubuk hatiku. Aku tidak terlalu mengerti kenapa, tapi hanya melihat ekspresi Ayase-san membuatku merasa canggung. Yomiuri senpai? Mengapa kamu mengangkat senpai sekarang? Dialah orang yang kau percayakan untuk punggungmu, Asamura-kun. Sejauh yang aku tahu, dia satu-satunya. Maksud aku, kita memiliki banyak shift bersama di tempat kerja. Semakin banyak aku berbicara, semakin kering tenggorokan aku. Meskipun aku hanya mengatakan yang sebenarnya, itu membuat aku merasa seperti sedang berbohong. Aku menggelengkan kepala. Apa yang aku pikirkan, apakah ini semacam efek samping dari mengkhawatirkan Ayase-san? Jantungku berdebar tidak nyaman. Untuk sesaat, pikiran bodoh lainnya memasuki pikiranku. Mungkin aku karakter dalam film yang akan mati. Kondisi mental aku tidak berdaya, aku tahu. Kamu bisa mengandalkan aku. Sama seperti kamu mengandalkan orang itu di tempat kerja. Kamu bisa mengandalkan aku di rumah. Bagaimana kalau kamu menganggap ini permintaan egois dari adik perempuanmu? Ayase-san dengan lembut memiringkan kepalanya, seperti dia benar-benar seorang adik perempuan. Aku terkejut melihat sikap jahat yang datang darinya, tetapi pemikiran tentang permintaan ini yang lebih altruistik daripada apapun membuat senyum masam pada diriku sendiri. Tapi, sebagai kakak, disinilah aku harus menyerah. Jadi untuk hari ini, jika aku menerima masakan dengan jujur, itu akan menjadi misi yang jelas. Yap, aku akan senang jika kamu melakukannya. Ayase-san berkata, mengangguk dengan sikap puas. Aku pribadi berpikir itu agak aneh untuk memberi, namun merasa bahagia dengan tanggapan positif aku. Tapi ini kenyataan, bukan cerita, itulah sebabnya sebab dan akibat tidak digambarkan dengan begitu jelas. Niat kami tidak tertulis secara terbuka dalam gelembung teks di beberapa manga. Sama seperti objek buatan manusia dan objek alam yang dapat menciptakan dikotomi yang terdistorsi, perasaan yang tidak sesuai inilah yang membuat realitas terasa seperti kenyataan. Berapa lama kita akan berdiri di sini? Aku tahu. Aku senang tidak ada orang lain yang memanggil lift. Lift tetap berada di posisi yang sama sepanjang waktu, membuatnya tampak seperti kami mencoba mengerjai orang lain. Mengingat situasi konyol dan rahasia yang kami alami ini, kami berdua tertawa, dan berhasil melepaskan diri dari batasan kami dengan menekan satu tombol. Fakta bahwa kami tidak bertengkar juga hanya menekankan kenyataan yang kami alami. Kami memasuki rumah kami, dan ketika Ayase-san mulai mempersiapkan makan malam, sebuah pertanyaan muncul di benak aku. Itu mengingatkan aku, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Apa itu? Aku mengirimimu pesan lain. Mengapa kamu tidak menanggapi? Ah, itu. Ayase-san berbicara seperti tidak ada yang istimewa, mengeluarkan smartphone-nya. Sepertinya kehabisan baterai.
Layar tetap kosong bahkan setelah dia menekan tombol di atasnya. Aku kecanduan musik lofi hip hop setelah mendengarkannya sambil belajar. Itu telah menggerogoti baterai aku, jadi sudah beberapa kali kehabisan jus. Jadi itu alasannya. Seperti yang diharapkan, kenyataan itu membosankan. Dan semuanya terlalu membosankan. Jika aku benar-benar tenang pada saat itu, aku akan menyadari kebohongan yang dia katakan kepada aku, dan alasan rasa ketidaknyamanan yang mengganggu aku. Aku pikir alasan mengapa proses berpikir aku benar-benar terhenti adalah karena ditimpa dengan rasa lega. Malam itu, tepat sebelum aku tertidur, keraguan ini muncul di benak aku, tetapi karena aku telah menyia-nyiakan kesempatan aku untuk bertanya, kebenaran yang seharusnya aku ketahui tenggelam lebih dalam ke jurang yang kekal. Satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan membaca buku harian Ayasesan, aku rasa. Tos serba di Shibuya lebih jauh dari supermarket di sekitar kita. Tapi, meski memperhitungkan hal itu, bukankah masih agak terlambat baginya untuk pulang jam 9.30 malam?